Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat-sahabatku yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur, berdoa kepada Allah. Semoga kita dibukakan kunci pintu rezeki seluas langit dan bumi. Dan semua keinginan, harapan dan cita-cita kita beserta keluarga Allah mudahkan. Allah kabulkan semuanya. Maka dari itu jangan lupa banyak-banyaklah berzikir. Zikir yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang sangat disenangi. Ya. Subhanallah rabbil azim. Subhana rabbiyal azimi. Nah, ini yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hadirin yang berbahagia, jangan lupa berzikir kepada Allah. Jangan lupa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Allah akan bukakan kunci pintu rezeki kita. Jadi seseorang yang lidahnya, bibirnya selalu dibasahi dengan zikir, itu akan mendapatkan rahmat seluas langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sahabat kita Mas Dimas Anggara telah datang, ya, satu keluarga telah mendatangi Abangda Pasar Ungu, yaitu untuk meminta maaf kepada Ananda Kiesa Alvaro. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengulurkan tangan, memohon maaf, saling menyesali perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah diri kita apabila mendapatkan suatu, ya, kelalaian atau suatu kesalahan, apabila kesalahan itu dalam kapasitas yang sangat besar, melakukan penganiayaan dan seterusnya. Tetapi ini yang merupakan salah satu public figure yang bisa dicontoh kepribadiannya. Beliau melakukan kesalahan tetapi dengan ikhlas hatinya, rendah diri, ya, dengan hati yang tawaduk, untuk mendatangi keluarga yang tempat dia melakukan kesalahan dengan sukarela, yaitu Dimas Anggara dengan keluarganya mendatangi keluarga besar Abangda Pasar Ungu, Abangda Sigit Purnomo, untuk meminta maaf kepada, ya, Kiesa Alvaro. Nah, ini yang harus kita camkan, bahwa beginilah yang dibenarkan di dalam ajaran agama Islam itu, yang meminta maaf, mengulurkan tangan kepada orang yang pernah kita sakiti. Itu baru dikatakan orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya bahwa Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Terkadang seseorang itu merasa gengsi
merasa tinggi hati, tidak mau meminta maaf. Nah, itu yang banyak terjadi kepada kita atau orang-orang yang kita jumpai di sekitar kita itu, mereka gengsi dan tidak mau meminta maaf. Kalau meminta maaf, seakan-akan itu beliau merasa kalah gitu itu. Maka para sahabat sekalian dimanapun berada, budayakanlah untuk meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti. Jangan kita merasa tinggi hati, merasa sombong, dan seterusnya. Karena Allah mengajarkan kepada kita, ajaran agama Islam itu mengajarkan, berjalanlah kamu di muka bumi ini dengan memuliakan diri. Jadi tidak boleh kita merasa tidak mau minta maaf atau merasa sombong dan angkuh. Nah, itu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita jatuh miskin kalau kita datang ke orang yang pernah kita sakiti. Tidak akan kita menderita apabila kita meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti, dan tidak akan bangkrut usaha kita apabila kita datang ke seseorang yang pernah kita sakiti. Jadi kita minta maaf. Nah, ini pemaaf ini adalah merupakan salah satu sifat yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Pemaaf. Ya, ini sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu mempunyai sifat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Rasulullah tidak pernah dendam kepada siapapun. Rasulullah selalu memaafkan kesalahan-kesalahan para orang-orang yang pernah menyakitinya, orang-orang yang pernah menzoliminya. Nah, itu Rasulullah. Maka dari itu, rekan-rekan semua, para sahabat dimanapun berada, marilah kita untuk berusaha memaksimalkan diri, buat diri kita pribadi dan kepada keluarga kita. Berikan pemahaman, budayakanlah untuk sering-sering mengulurkan tangan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti atau kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, sebaliknya kita yang pernah bersalah kepada orang lain. Allah akan memuliakan bagi kita semua yang selalu berusaha untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah merasa kita rugikan. Insya Allah semoga bermanfaat penyegaran kita pada hari ini, dan semoga kita semua sehat selalu dan tambah sukses selalu semua keinginan dan rencana serta harapan kita beserta keluarga besar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.